Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ibadah. Disebut demikian karena bulan Ramadan banyak sekali rahmat dan kasih sayang yang Allah turunkan di dalamnya. Bukan hanya itu, pada bulan Ramadan inilah beragam kelebihan Allah diturunkan. Baikkah itu pahala yang berlipat ganda, hadiah, penghapusan dosa, dan lain sebagainya. Dan inilah Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ibadah yang penuh rahmat. Namun, tahukah Anda semua, bulan Ramadan tidak hanya dikenal sebagai bulan ibadah saja. Faktanya, dalam bulan ini terdapat sederetan peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa-peristiwa penting itu salah satunya adalah diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci yang selalu kita baca setiap hari ternyata Allah turunkan pertama kali pada bulan suci Ramadan itu sendiri. Selain itu, apa sajakah peristiwa-peristiwa besar lainnya yang terjadi di bulan Ramadan itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, peristiwa bersejarah yang pertama yang terjadi di bulan Ramadan yakni pembebasan kota Mekah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Fathul Mekah. Pada tahun 628 Masehi, suku Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan lebih baik di antara Makkah dan Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun genjatan-genjatan dirusak oleh Quraisy. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal berdasarkan perjanjian itu, kesepakatan damai dan perjanjian itu di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad SAW dan sejumlah diri mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Karena sebab pelanggaran perjanjian itulah umat muslim bersama Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah dari Madinah untuk menguasai kota Mekah tanpa menyatakan perang terhadap kafir Quraisy. Pembebasan kota Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepat pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 muslimin bersama-sama dengan serentak menuju Mekah untuk menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam Ka'bah maupun di sekitar Ka'bah itu sendiri. Peristiwa yang kedua yakni nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci satu-satunya yang tidak tercampur tangan manusia ataupun makhluk lainnya. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya Allah tanamkan berbagai macam pelajaran penting bagi umat manusia. Bahkan setiap kalimat maknanya itu mengandung beberapa mukjizat yang tersirat, baikkah mukjizat itu ditinjau dari sisi lafadznya ataupun pada sisi alunan maknanya. Faktanya, kitab suci ini diturunkan oleh Allah SWT pada bulan suci pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Ayat Al-Quran pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat surat Al-Alaq ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro, sebuah gua yang terletak di pegunungan kota Mekah dikala usia Rasulullah SAW 40 tahun. Peristiwa bersejarah yang ketiga yakni Perang Badar. Peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah. Terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Ghazwatul Badr atau Perang Badar. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 kaum musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, dan sisanya melarikan diri. Tentunya peristiwa ini sangatlah aneh karena jumlah tentara Islam pada saat itu tidaklah banyak, hanya 313 orang, sedangkan pihak lawan adalah 1.000 orang.
Secara logika, pastilah peperangan ini akan dimenangkan oleh pihak kafir Quraisy. Namun karena kekuatan kuasa yang umat muslim melakukan pada saat itu, Allah berikan kemenangan yang besar bagi mereka. Ada hikmah kecil yang dapat kita ambil di sini. Peristiwa kemenangan Badar oleh umat muslim kala itu membuktikan bahwa sebenarnya puasa bukanlah penyebab umat terdahulu bersikap lemah dan malas. Namun sebaliknya, bahwa Ramadan juga dapat menjadikan sebagai bulan untuk mencari kekuatan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa bersejarah yang keempat yakni penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan kota Mekah, kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya dengan tentara Islam lalu maju ke Taif dan mengepung kota Taif dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya kaum Bani Thaqif itu datang ke Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Peristiwa bersejarah yang kelima yakni pembebasan Andalusia atau Spanyol. Andalusia adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Liberia yang diperintah oleh umat Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar semua kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya pasukan Tariq berhasil menguasai Andalusia untuk menyelamatkan rakyat-rakyat Andalusia yang dizalimi. Islam akhirnya bertapak di Andalusia selama 8 abad. Peristiwa bersejarah yang keenam yakni wafatnya putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Wafatnya sosok mulia, suci dan agung yang dikenal dengan sebutan Ummu Abiha yakni Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Wafat pada hari Selasa tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah dalam usianya 28 tahun. Saat beliau wafat, Sayyidah Fatimah meninggalkan Sayyidina Hasan yang masih berusia 7 tahun dan Sayyidina Husain yang masih berusia 6 tahun. Sayyidah Zainab masih berusia 5 tahun dan Ummi Kulsum yang masih baru saja memasuki usia 3 tahun. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya saat-saat Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah ayahnya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peristiwa bersejarah selanjutnya yang ketujuh yakni wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, Sayyidah Khadijah kemudian sakit. Semakin hari kondisi kesehatannya itu semakin memburuk. Beliau akhirnya meninggal dunia lalu dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hujun atau disebut dengan Jannatul Ma'la atau pemakaman Ma'la. Tahun itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan paman tercintanya yakni Abu Thalib, sehingga pada tahun itu kebanyakan orang menyebut dengan sebutan Amul Husni, tahun kesedihan. Baiklah, demikian beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan penuh berkah. Semoga bisa kita ketahui bersama dan bisa kita tilik bersama masa lalu
Islam, sejarah-sejarah peradaban Islam di masa lalu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.